Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Okti. Hari ini Kak Okti nggak sendirian karena Kak Okti ditemani oleh Tara. ada Kak Cahyo di sini. Halo adik-adik. Gimana kabarnya Kak Cahyo? Puji Tuhan, luar biasa. Kak Okti bagaimana? Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik juga pasti luar biasa. Yes. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita doa pembukaan dulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Okti. Baik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah berikan kami kesehatan dan keselamatan untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya berkati kami untuk sekolah minggu dari awal hingga akhir, dan kiranya firman yang akan disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selanjutnya kita mau apa nih Kak Cahyo? Kita mau nyanyi biar lebih semangat Kak Okti. Oke, kita akan menyanyikan lagu apa? Jalan serta Yesus. Baik. Siap adik-adik? Siap dong pastinya. Iya. Yuk kita nyanyikan Jalan serta Yesus yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Silahkan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, terima kasih untuk adik-adik kita yang sudah menyanyi. Tambah semangat teman-teman. Pastinya dong. Iya. Sekarang kita mau apa Kak Okti? Lanjut apa? Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sundoyo. Yuk adik-adik disiapkan dulu Alkitabnya. Boleh Alkitab dalam bentuk buku, dalam bentuk Alkitab maupun dalam bentuk digital yang ada di HP. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
Halo teman-teman sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita akan bicara soal karakter. Nah, satu karakter yang akan kita bahas adalah setia. Oke, apa? Setia. Coba kita ulangi ya. Setia. Oke, yuk sebelum kita bahas itu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anak-anak-Mu ada di sekolah minggu GKJ Prayat Kinasih. Kami mau belajar tentang setia. Berkati dan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Bagian yang pertama, kata setia itu adalah setia sama Tuhan. Apa? Setia sama Tuhan ada lagunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Oke, jalan serta Yesus. Apa? Oke. Terus apa lagi? Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Terus, jalan serta Yesus selama. Oke, good. Jadi, yang pertama setia adalah berjalan terus bersama dengan Tuhan. Ini ada ceritanya. Jadi ini ada anak muda itu bekerja di tempat yang jauh dari tempat asalnya. Nah, di sana itu dia ikut jadi pekerja di istana. Wah, ini bagus banget. Dan ternyata dia pinter, dia jujur, dia rajin, dia prestasinya bagus banget. Nah, ada teman-temannya yang gak suka sama dia. Gimana caranya? Pokoknya teman-temannya gak suka. Kenapa gak suka? Karena raja itu lebih senang sama dia. Karena teman-temannya ini nggak bagus, ini suka ini, nggak rajin, nggak jujur. Ini rajin, jujur, pinter, disiplin, bagus banget lah, bagus banget. Top gitu. Nah, akhirnya teman-temannya mencoba untuk menyingkirkan si anak yang bagus ini. Teman-temannya itu mendekati raja dan menyampaikan bahwa raja itu adalah titisan dewa. Raja itu adalah Tuhan yang nampak di dunia ini. Dan seharusnya Tuanku rajalah yang disembah oleh seluruh orang di seluruh negara ini. Dan rajanya seneng dong. Iya ya, aku ini titisan raja ini titisan Tuhan. Berarti aku yang harus disembah karena Tuhan kan nggak kelihatan, yang kelihatan kan adalah aku gitu. Nah betul, akhirnya oleh bujukan teman-temannya ini, raja akhirnya memberikan perintah. Siapapun orang yang ada di istana, siapapun orang yang ada di seluruh negeri ini harus menyembah aku. Akulah titisan Tuhan yang jadi manusia. Nah, gara-gara perintah itu, nih teman yang bagus tadi itu, gak mau nyembah sama raja. Kenapa? Karena dia nyembah Tuhan. Dia berdoanya sama Tuhan, dia gak mau nyembah sama raja. Wow, teman-temannya pintar. Wah, betul. Wah, bagus kita bisa singkirkan nih namanya ini nih.
Betul dia bilang sama raja, Tuanku raja. Ini semua itu menyembah Tuanku raja. Cuman satu yang nggak mau menyembah Tuanku raja. Kaget, siapa? Gitu. Disebutkan namanya. Wah, dia sedih. Rajanya sampai batuk-batuk. Dia sedih gitu. Aduh. Kenapa? Karena dia senang banget sama orang ini karena pinter, disiplin, jujur, prestasinya bagus. Karena raja sudah perintahkan, kalau sampai ada yang tidak menyembah aku, akan saya hukum mati. Wah, akhirnya raja harus tetap menjadi raja. Segala perintah harus ditaati. Berarti siapapun yang tidak mau menyembah aku, hukuman mati. Akhirnya anak itu, pemuda itu diambil, di hadapan raja dia menyatakan, minta maaf Tuanku Raja, saya hanya menyembah Tuhan. Aku tidak akan menyembah siapapun selain Tuhan. Aku setia bersama dengan Tuhan. Seperti tadi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Akhirnya, pemuda ini mendapatkan resiko hukuman mati. Tahu caranya hukuman matinya gimana? Caranya dimasukkan ke dalam gua yang di dalamnya itu singa dan harimau. Wah, tahu kan sekarang siapa pemuda itu namanya? Iya, sudah. Itu namanya Daniel, itu namanya Daniel. Bagus. Ya, itu namanya Daniel. Dia adalah pemuda yang setia sama Tuhan. Walaupun di hadapan sama raja, akhirnya dia masuk ke dalam gua singa itu. Apa yang terjadi? Di sana dia tetap setia dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati tetap setia sama Engkau. Aku mau tetap setia bersamamu Tuhan. Apa yang terjadi? Singanya tidak mau makan. Gak mau makan. Gak mau makan. Malah bisa ngobrol sama Daniel. Coba bayangkan. Coba. Singanya itu kalau kedatangan sama manusia cepat wawak gitu. Tapi waktu Daniel masuk, gak mau makan. Mungkin sudah kenyang. Sama yang lain. Atau Tuhan yang bisa membuat singa itu untuk tidak makan Daniel. Tuhan yang disembah oleh Daniel itu menolong Daniel di saat dia mengalami kesusahan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, pokoknya setia sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nolong. Oke. Setia sama siapa? Tuhan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah setia dengan teman. Setia dengan teman. Oke, gini. Ini ada cerita nih, ada dua sahabat. Jadi setia sama sahabat ya, sama temannya. Ini ada dua orang. Ini baik banget, dia main bareng, dia cerita bareng, dia sahabatan lah gitu. Nah suatu saat, ini yang nggak baca ini inisialnya J, ya ini namanya J, ini namanya D, ya, JD, DJ, DJ, oh kok DJ, JD. Nah si papanya J ini itu suatu saat itu enggak senang sama si D ini, temannya si J ini.
Dia jengkel banget sama gitu. Tahu kenapa? Ceritanya itu, ini kan cerita kerajaan nih. Cerita kerajaan itu, suatu saat kerajaan itu perang. Kerajaan itu perang, musuhnya itu ganas gitu loh. Musuhnya itu mengerikan gitu. Nah, si papanya J itu kan raja. Waktu berhadapan itu dengan pasukan itu enggak ada yang berani. Pada ketakutan gitu, pada ini siapa yang enggak ada yang berani ngelawan gitu. Akhirnya si D ini maju dia. Perang dia sama jagoannya yang dari sana. Akhirnya jagoannya kalah, jagoan yang sana kalah. Dia menang, akhirnya semua pasukan mundur ketakutan. Wah, pulanglah itu raja sama D ini sebagai unyu-unyu, pemuda yang unyu-unyu itu, yang menang itu, wah semua senang banget sama dia. Semua orang membanggakan, wah senang banget gara-gara itu. Maka rajanya nggak suka sama dia. Pengennya ini kurang ajar nih, ini rakyat jadi nggak senang sama aku lagi gara-gara si ini gitu. Tapi ini kan temenan, ini kan sahabatan, ini kan sukanya chat-chatan bareng-bareng, mabar. Ini temennya, ini sahabatnya. Suatu saat si raja itu pingin sekali bunuh ini. Dia pingin sekali membunuh, piye carane pokoknya dia harus dibunuh. Si J ini sebagai sahabatnya si D ini itu bilang sama temennya, sahabatku, aku harus ngomong sama kamu. Aku tahu ada berita yang mengerikan. Kalau papa ingin bunuh kamu, kalau papa ingin membuat kamu sengsara, lebih baik kamu sekarang pergi dari sini supaya kamu tidak sampai mengalami celaka. Akhirnya sebagai seorang sahabat mereka berpelukan, terima kasih kamu udah bantu aku, menyelamatkan aku. Akhirnya mereka berpisah, si D pergi dan si J tetap ada di situ, tetapi dia sudah selamatkan nyawa temannya. Jadi siapa namanya ini? Siapakah J? Siapakah D? Oke, D adalah Daud. Berarti J-nya adalah jembatan. Oh, bukan, J adalah oh iya betul, Jonathan. Maaf ya tadi bilang Jonathan, Pak Pendeta dengannya jembatan ya. Oke, itu namanya Jonathan. Oke, ya. Jonathan sama Daud itu sahabat. Setia dengan sahabat. Artinya apa? Menolong di saat sahabat membutuhkan bantuan. Setia terhadap sahabat tadi apa? Menolong di saat sahabatnya, temannya membutuhkan bantuan. Oke, itu yang kedua, setia terhadap sahabat atau teman. Ketiga adalah setia menjalankan tugas. Siapa yang punya tugas dari sekolah? Terus biasanya kalau dapat tugas dari sekolah ngapain? Dikerjakan atau mamanya yang ngerjakan? Atau kakaknya yang suruh ngerjakan? Kalau sudah sepakat dengan tugas di rumah yang nyapu, siapa yang kalau tugasnya nyapu nggak jadi nyapu atau nyapunya sambil marah-marah? Ya, ketiga tadi apa? Setia terhadap tugas. Ceritanya ini dibalik. Ini ada orang, nih kita tahu ya, ini ada orang, akibatnya orang kalau nggak jalankan tugas dengan baik itu malah celaka. Tahu kan? Dapat PR, nggak dikerjakan.
akhirnya nggak dikumpulkan. Akhirnya apa? Nilainya jelek, itu kan masalah toh. Iya dong. Apalagi dapat tugas apa? Dapat tugas nyuci piring, nggak dikerjakan, akhirnya apa? Dimarahin sama orang tua. Masalah kan? Apalagi dapat tugas baca Alkitab, ternyata nggak persiapan, akhirnya bacanya salah-salah. Akhirnya harus diulang-ulang, take videonya itu loh, diulang-ulang sampai bisa, nggak bisa-bisa salah terus, akhirnya nangis. Banyak kan? Berarti orang yang nggak setia dengan tugas nanti muncul masalah. Betul, ini ada ceritanya. Ada orang itu diperintahkan sama Tuhan, kamu bawa berita aku mengasihi orang-orang di negara sana. Orang itu berangkat, tapi nggak mau ke sana. Jadi dia suruh berangkat ke sini, tapi dia maunya ke sana. Dia nggak mau ke sini, dia nggak mau, nggak suka, nggak enak, jengkel. Orangnya pokoknya nggak mau. Gitu. Dia nggak mau ke sini, dia maunya ke sana. Akhirnya apa? Kamu tahu, kita tahu kan? Ceritanya tahu ya, iyalah. Akhirnya dia naik kapal. Di tengah laut terjadi gelombang yang besar, kemudian akhirnya kita tahu ada orang yang didapat undi langsung diterjunkan ke dalam laut, terus dideketin sama ikan besar. Namanya siapa? Yunus. Akhirnya dimakan sama ikan yang besar. Untung yang makan ikannya gede. Jadi langsung masuk. Coba kalau yang makan ikannya kecil-kecil. Yunusnya masuk ke laut, terus dimakan sama ikan kecil-kecil. Cip, hancur dong. Ya kan? Untungnya Tuhan masih baik sama dia. Dimakan ikan besar, 3 hari dalam perut, dia mungkin nggak sadar gitu kan, dalam perut masih akhirnya dimuntahkan. Dan gara-gara itu baru dia mau menjalankan tugas, setia terhadap tugasnya. Akhirnya pergilah dia ke kota Niniwe, dia jalankan perintah Tuhan kalau Tuhan sayang sama orang Niniwe. Jadi yang ketiga apa? Setia dengan tugas. Kalau dapat tugas, kerjakan. Karena dengan begitu kita akan senang, kita akan berhasil, kita akan gembira, dan siap bersemangat jalankan tugas yang lain. Jadi nggak boleh ditunda. Jadi kerjakan dapat tugas, kerjakan secepatnya. Dapat tugas, kerjakan secepatnya. Bertanggung jawab. Kalau nggak bisa minta tolong, tapi kerjakan sendiri, jangan diserahkan sama orang. Oke? Tadi kita belajar tentang karakter setia. Yang pertama apa? Setia terhadap Tuhan. Yang kedua, setia terhadap sahabat atau teman, menolong mereka yang butuh. Yang ketiga, setia menjalankan tugas. Tuhan memberkati anak-anak GKJ Prayat Kinasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua belajar tentang setia. Kami mau setia bersama dengan Engkau Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami juga mau setia dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kami dengan cara menolong dan membantu mereka yang membutuhkan. Dan kami juga mau setia dengan tugas-tugas kami. Setiap tugas yang ada, kami kerjakan dengan sukacita. Kalau ada yang sulit, minta tolong orang lain, tapi kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu membuat kami bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu. Amin. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku
temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Terima kasih untuk Pak Sundoyo untuk firman-Nya. Semoga terus memberkati kita ya Kak Okti. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mempersembahkan pujian. Sebentar kita akan melanjutkan sekolah minggu ini. Kita mau lanjut apa ya Kak? Kak Okti mau ingatkan dulu untuk persembahan Kak Cahyo. Siap-siap. Ya, untuk persembahan adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara di bawah ini. Nanti bisa minta tolong orang tuanya untuk menitipkan ke guru sekolah minggu, mentransfer atau langsung ke kantor gereja. Kak Cahyo, hari ini sekolah minggunya udah selesai nih. Wah, udah selesai ya? Iya nih, tapi tetap semangat kan adik-adik? Iya, betul, tetap semangat. Oke, sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Siapa ya? Oh, saya. Oke. Baik, adik-adik, sekarang kita akan menyudahi sekolah minggu ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat nyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu ini. Sebentar kami ingin menjalani hari baru. Engkau berkati aktivitas kami, Engkau sertai setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Cahyo sudah menemani saya Ya, hari ini. terima kasih juga Kak Okti. Baik, untuk adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi prokes, bersabar dulu untuk enggak berkerumun, untuk enggak pergi-pergi, Betul. dan tetap makan makanan bergizi serta tetap semangat. Olahraga. Baik. Ya. Oke, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Dadah, semangat.